Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo semuanya, semoga Anda semua di mana saja Anda berada selalu berbahagia, mendapat rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan tentunya. Kita akan lanjutkan pembicaraan kita atau pembahasan kita tentang kebijakan dan etika kewirausahaan ya. Oke, kenapa kita berbicara hal ini? Karena kita tahu bahwa di dalam kewirausahaan itu ada beberapa hal yang perlu kita tekankan. Ini beberapa fakta yang bisa kita lihat ya, bahwa industri kecil dan menengah kita mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam perekonomian nasional. Pada akhir RPJMN ya 2005 dan 2009, IKM telah memberikan kontribusi terhadap PDB sektor industri sebesar 32%, cukup besar ya, dengan harga berlaku tentunya, dan berkembang menjadi pelaku ekonomi yang berbasis iptek dan berdaya saing. Tahun 2009 kemarin populasi IKM sekitar 70% masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Jadi belum ada pemerataan, karena kita tahu bahwa Indonesia itu sangat luas dan potensinya sangat besar dari Sabang sampai ke Merauke. Kita berharap ya dengan kondisi apapun, walaupun kondisi seperti sekarang ini ya, mudah-mudahan pandemi yang melanda seluruh Indonesia dan bahkan dunia mulai melandai, dan mudah-mudahan kita terus bersemangat untuk memperbaiki diri supaya kita bisa kewirausahaan atau wirausaha baru itu bisa dengan ini bisa digerakkan terus supaya lebih masif, supaya perekonomian kita balik ya pada posisi yang kondisi seperti normal layaknya ya. Tapi kita harus optimis tentunya. Nah, sesuai dengan arah pengembangan RPJPN ya 2005 sampai 2025, untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing akan ditempuh kebijakan meningkatkan kompetensi melalui perkuatan kewirausahaan dan produktivitas. Nah, fokusnya adalah prioritas peningkatan daya saing sumber daya manusia industri kecil dan menengah, diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas, didukung oleh pengusaha tentunya, kemudian pengelola dan pekerja yang memiliki kewirausahaan yang mempunyai kompetensi tinggi. Nah, untuk meningkatkan jumlah wirausaha baru didukung pola pengembangan kewirausahaan yang sistematis. Nah, hal ini semua patut dan layaknya kita dorong bersama-sama dan menjadi kesadaran bersama bahwa untuk mengatasi kondisi perekonomian kita mudah-mudahan pasca pandemi ini ya, nanti mudah-mudahan tidak naik kembali ya, dengan persyaratan tentu tetap protokol kesehatan harus tetap dipatuhi. Kemudian bentuk kegiatan wirausaha ya bisa dikelola sendiri ya. Kalau dikelola sendiri ya ada masing-masing ya, seseorang itu mengelola asetnya, wirausahanya itu sendiri. Kemudian kalau tidak mampu, bisa dikelola oleh orang lain ya. Sudah barang tentu dia menjadi pemodal ya. Kemudian bisa juga nantinya mengarahkan, memberikan suatu saran dan support yang di berbagai bidang untuk berhasilnya wirausaha. Nah, yang berikutnya bentuknya juga dalam posisi berbagi atau patungan ya, saling memberikan modal ya.
patungan ya, misalnya sama-sama kita ada berdua atau bertiga atau berempat atau berlima misalnya ya, bisa patungan modal dulu kemudian dikelola bersama, itu patungan. Kemudian apa artinya dikelola sendiri? Itu artinya pengusaha memiliki modal uang dan kemampuan langsung terjun mengelola usahanya, itu kalau dikelola sendiri. Sementara kalau dikelola orang lain, artinya pengusaha cukup menyetor sejumlah uang dan pengelolaan usahanya diserahkan kepada pihak lain. Sudah barang tentu mungkin ya, yang harus dipertimbangkan adalah keahlian orang yang kita pasrahi modal tersebut atau uang tersebut, termasuk di pengalaman untuk pengelolaan usahanya tersebut. Jangan kita serahkan kepada orang-orang yang bukan ahlinya, yang akan berdampak kita akan merugi dan bahkan bangkrut nantinya. Tidak boleh modal nanti kita menginginkan berkembang, dananya malah habis semuanya. Nah, ini harus dipertimbangkan, harus diteliti dulu siapa dia, track recordnya seperti apa, dan harus benar-benar dilihat ya. Jadi track record seseorang itu penting ya, di dalam dia apakah dia punya kemampuan atau tidak. Nah, sekarang pada bagaimana cara berwirausaha. Wirausaha dapat dijalankan oleh seorang atau sekelompok orang ya, bisa seseorang atau seorang diri atau sekelompok orang ya. Otomatis kalau memang memungkinkan, itu biasanya alangkah bagusnya kalau beberapa orang, karena di dalam proses nanti pengambil keputusan itu biasanya ya, kalau beberapa orang itu bisa dijadikan pertimbangan ya. Mungkin ada diskusi di situ sebelum menentukan keputusan. Nah, jenis usaha yang dijalankan dapat bersifat komersial dan sosial atau kedua-duanya ya. Bersifat komersial murni atau bersifat sosial atau perpaduan keduanya. Kemudian memiliki modal sekaligus menjadi pengelola ya. Ini juga kadang-kadang kita harus pertimbangkan, kalau misalnya dia mempunyai modal, kalau dia punya kemampuan, boleh sekaligus dia menjadi pengelola ya. Nah, bisa menyetor modal, pengelolaan ditangani oleh pihak mitra. Ini yang banyak banyak dilakukan oleh beberapa orang yang punya modal ya. Jadi diberikan ke mitra yang harus atau yang sudah mempunyai profesionalisme di bidangnya. Ini akan lebih menenangkan di dalam kita memberikan modal tersebut. Kemudian dalam bentuk saham sebagai bukti kepemilikan juga, kalau sudah perusahaan yang sudah besar ataupun masih berkembang ya, itu kita membeli saham atau saham bersama ya, bisa dilakukan ya. Itu sesuatu hal yang lazim dilakukan bagaimana cara berwirausaha. Nah, berikutnya yang kita akan bahas itu adalah etika ya. Etika wirausaha ini sangat penting ya, karena kredibilitas seseorang ya terletak pada etika ini. Nah, suatu kegiatan usaha haruslah dilakukan dengan etika atau norma-norma yang berlaku di masyarakat bisnis ya. Bagaimana normanya? Itu harus dipegang dan dipatuhi, menjadi landasan dia dalam menggerakkan bisnis tersebut. Kemudian etika atau norma-norma itu digunakan agar para pengusaha tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan dan usahanya dijalankan dengan memperoleh simpati dari berbagai pihak. Karena yang namanya layanan atau usaha sekali curang, sekali tidak disimpati dari berbagai pihak, maka usaha itu akan hancur ya. Upayakan ya
bukan kita menggurui, tetapi menjaga image yang baik, menjaga hal-hal yang kredibilitas perusahaan itu atau pengusahanya itu harus dijaga benar ya. Jangan sampai orang tidak percaya pada kita sehingga menimbulkan keengganan dari konsumen untuk ini ya, untuk membeli produk kita ya. Jelas kalau orang tidak yakin atau tidak percaya, pasti dia tidak akan bersimpati apalagi membeli produk kita ya. Ini yang harus dipertimbangkan dan harus atau mutlak ya, wajib kita jaga kalau kita berwirausaha. Nah, bagaimana pengertian etika itu sendiri ya? Asal kata etika itu adalah berasal dari bahasa Prancis ya, etiquette, yang berarti kartu undangan. Pada saat itu konon ya, raja-raja Prancis sering mengundang para tamu dengan menggunakan kartu undangan ya. Nah, dalam kartu undangan itu tercantum beberapa persyaratan ya, termasuk ketentuan untuk menghadiri acara tersebut, misalnya waktu, jam berapa dia, kemudian pakai pakaian apa ya, dan di mana tempatnya, apa rundown acaranya dan seterusnya. Nah, itu harus dipatuhi. Namun di kita di dalam Islam ya, mutlak harus itu kita mempunyai akhlak ya, akhlak yang bagus. Nah, ini sebetulnya sangat luar biasa sebagai muslim ya, sebagai umat Islam itu sangat penting menjaga akhlak itu ya. Ada hadis ya, ada Rasulullah itu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak ya. Jadi Rasulullah itu diutus adalah menyempurnakan akhlak, dan ini menjadi landasan kita dalam berperilaku ya, bermuamalah, berhubungan dengan orang, dengan masyarakat atau dengan tetangga atau dengan siapapun. Itu bisa diterapkan oleh kita ya di dalam kegiatan apa saja. Nah, berdiri tegaknya kita sebagai umat Islam tentunya itu tergantung pada akhlak kita. Sedih kita apalagi ke negara kita seperti sekarang ini ya, banyak orang yang korupsi misalnya, sudah tidak malu, bahkan merasa bangga dengan keadaan tersebut itu ya, dan merasa tidak bersalah. Ini adalah menunjukkan suatu etika atau akhlak yang tidak baik ya. Jangan menjadi kebanggaan ya, mengambil bukan haknya, itu bukan kebanggaan, tetapi sesuatu yang sangat memalukan tentunya. Nah, ini yang perlu kita rubah. Kita harus punya etika yang baik. Nah, kalau pengertian secara luas bagaimana? Nah, etika adalah tata cara berhubungan dengan manusia lainnya. Jadi di dalam berhubungan tersebut perlu etika ya, perlu semacam tata krama, cara ya, karena masing-masing masyarakat beragam adat dan budayanya. Kita tahu ya, kita itu bersuku-suku, apalagi kalau sudah berkembang ke seluruh dunia, itu berbangsa-bangsa dan seterusnya, itu ya punya adat istiadat yang berbeda. Tentunya ada etika atau ada akhlak ya, bagaimana berhubungan itu supaya saling menyenangkan ya, saling bisa menerima, tidak menyinggung orang lain atau mitra kita. Nah, etika sering disebut sebagai tindakan bagaimana kita mengatur tingkah laku atau perilaku manusia dengan masyarakat. Jadi itulah ya kondisinya tatanan yang harus ini. Ya, yang perlu kita ingat, kita melihat bagaimana tatanan yang ada di masyarakat. Ada masyarakat tertentu atau di daerah tertentu itu mempunyai kearifan lokal yang harus kita tidak boleh langgar, karena itu akan berdampak negatif pada
usaha kita nantinya ya. Kebiasaan-kebiasaan masyarakat harus benar-benar dipahami, dipelajari, dan jangan dilanggar. Kemudian berikutnya adalah tingkah laku itu perlu diatur agar tidak melanggar norma-norma atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat ya. Tingkah laku kita, banyak hal itu ya, di beberapa tempat yang mempunyai kebiasaan yang kalau boleh ya jangan kita abaikan itu. Misalnya di daerah tertentu bagaimana sapa menyapanya ya, salam tegur sapanya bagaimana, apakah bersalaman. Nah sekarang ini kondisinya kan berubah dengan kondisi pandemi ini. Salaman mungkin itu harus dipertimbangkan juga, melihat mereka apakah mereka berkenan, apa cukup menangkupkan tangan seperti ini saja atau seperti apa ya. Itu jadi jangan sampai ada ketersinggungan ya yang ada di masyarakat tentunya. Kemudian sikap dan perilaku seorang pengusaha harus mengikuti norma yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat ya. Berpenampilan sopan itu wajib hukumnya dalam suatu situasi atau acara tertentu ya. Alhamdulillah kita di Indonesia terkenal dengan adat istiadat yang di dalam berpenampilan yang baik ya. Misalnya baju yang tertutup, tetapi ada budaya yang mungkin datang dari luar ya, berpakaian yang serba terbuka, yang mungkin di dalam proses negosiasi ataupun proses kita bertemu menjadi seseorang itu tidak nyaman ya, jangan dilakukan. Jadi harus berpenampilan yang layak. Misalnya cara berpakaian yang layak dan pantas itu seperti apa, mungkin Anda semua yang bisa mengaturnya atau bisa menilainya. Apakah saya sudah pantas ya dengan pakaian seperti itu? Yang jelas orang akan lebih suka kalau misalnya berpakaian yang baik, rapi ya, kemudian bersih seperti itu. Tidak mungkin jangan ukurannya mahal, belum tentu mahal dikatakan rapi ya. Kalau misalnya walaupun mahal tetapi tidak rapi ya juga akan berdampak pada penilaian seseorang bagi pada kita tentunya ya. Kemudian cara berbicara yang santun dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Jadi ini ya, mulutmu adalah harimaumu. Ini yang harus dikatakan. Kalau tidak bisa berbicara, lebih baik diam saja. Tetapi kita sebagai orang yang bergerak di wirausaha ya harus dilatih untuk bisa berbicara dengan baik ya, berbicara yang halus, bisa menghargai. Kalau kita mengatakan di dalam Islam itu bil hikmah ya, dengan sesuatu kemampuan orang kita sama-sama di dalam diskusi itu dengan hikmah. Tidak ada marah-marahan, tidak boleh merendahkan, apalagi mencaci maki, itu tidak benar ya. Jadi walaupun kita posisinya lebih tinggi, itu harus kita melakukan dengan santun ya. Alangkah indahnya kalau kita berbicara dengan baik ya. Seseorang itu senang akan orang yang dia berbicara dengan baik, dengan santun, berpenampilan bagus, rapi ya. Itu akan sangat amat menyenangkan bagi secara umum ya. Nggak mungkin orang tidak suka kalau dia itu berpenampilan dengan baik ya. Pasti dia akan suka dan akan salut, akan merasa senang melihat penampilan yang baik tersebut. Kemudian perilaku yang menyenangkan orang lain ya. Jadi orang yang bisa kita nilai ya, seseorang ataupun sekelompok masyarakat yang pekerjaannya bisa menyenangkan orang lain, itu pasti itu akan dihargai. Bukan
bukan ini ya, bukan dibuat-buat, tetapi benar-benar secara tulus dilakukan dari hati yang paling dalam, memberikan layanan yang terbaik itu pada orang lain, itu akan bisa menyenangkan ya, daripada dengan ketus misalnya itu akan tidak disukai ya. Nah, itu beberapa hal yang etika wirausaha secara umum. Nah, etika dan norma setiap pengusaha itu bisa diwujudkan atau diaplikasikan dalam bentuk apa? Misalnya kejujuran, jujur, kita tidak mau bohong dalam hal misalnya segala macam hal yang dikeluarkan dari ucapannya itu tulus, jujur ya, tidak ada istilahnya rekayasa yang di belakang hari itu bisa menimbulkan permasalahan tentunya. Yang kedua ya, bertanggung jawab, amanah dengan apa yang sudah diberikan ataupun sudah diucapkan itu harus dipegang dengan baik ya. Kalau berjanji A ya, misalnya ini berkaitan dengan poin ketiga, menepati janji ya. Menepati janji, apa yang sudah dijanjikan, apa sudah diucapkan itu harus benar-benar ditepati ya. Senang kita akan melihat orang seperti itu. Misalnya janji pertemuan saja atau rapat bersama itu harus benar-benar kita jaga ya. Kalau jam 8 benar, jangan molor ya, karena kita tahu bahwa waktu itu seperti pedang, waktu itu adalah seperti kasaif ya. Kalau kita tidak bisa menggunakan waktu itu dengan baik, maka leher kita yang akan terpapas ya dengan pedang tersebut. Nih harus benar-benar harus dipertimbangkan dengan baik ya. Kemudian disiplin ya, disiplin ya, kita benar-benar disiplin harus ditegakkan. Ini memang ada kait-mengait ini ya, mulai dari kejujuran, bertanggung jawab, menepati janji, dan disiplin ya, taat hukum ya, suka membantu ya. Ini pasti ada sesuatu hal ya, ringan tangan di dalam membantu seseorang itu akan membuat penilaian yang berbeda ya. Semangat membantu, mensejahterakan orang, membahagiakan orang, inilah yang harus kita bina, harus kita pupuk di setiap seseorang atau wirausaha ya, ataupun kepribadian masing-masing kita. Kemudian yang ketujuh itu adalah komitmen dan menghormati ya. Kita punya komitmen yang baik, komitmen yang jelas, mempunyai itikat yang baik, dan kita menghormati ya. Ya, bukan hanya pada orang yang lebih tua, tetapi yang muda juga itu harus kita hormati. Itu alangkah indahnya kalau itu diterapkan. Semuanya ujung-ujungnya adalah kita menginginkan akhlak yang baik ya, bahwa akhlak itulah istilahnya panglimanya, sehingga kita akan menyenangkan dan mengembirakan orang. Nah, itu insya Allah menjadi pintu masuk kesuksesan kita. Yang kedelapan, sudah barang tentu itu adalah mengejar prestasi. Ya, biasanya sih itu segaris. Kalau seseorang yang mempunyai sifat 1, 2, dan seterusnya sampai 7, itu insya Allah prestasi itu akan dicapai dengan baik ya. Oke, ini kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, tujuan dan manfaat etika wirausaha itu apa ya? Kita harus punya tujuan. Tujuan etika harus sejalan dengan tujuan perusahaan. Kemudian manfaatnya etika ini bagi perusahaan adalah persahabatan dalam pergaulan ya. Kemudian menyenangkan orang lain, membujuk pelanggan supaya menggunakan produk kita, tetapi jangan usahakan jangan menjelekkan produk orang lain ya, atau kompetitor kita. Tidak etis namanya kalau kita menjelek-jelekkan. Suatu saat itu kita akan dijelekkan oleh orang lain ya. Kalau toh kita mengatakan produk kita lebih baik ya, kita katakan ya dengan sebenar-benarnya
ya, itu bahwa produk kita tidak boleh berbohong tentunya. Kalau sekali misalnya produk kita tidak sesuai dengan apa yang kita omongkan, pasti orang tidak akan membeli lagi atau menggunakan produk kita. Yang jelas itu harus kerja keras bagaimana membuat produk kita itu semakin kualitasnya semakin bagus. Itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting ya, terutama di quality controlnya misalnya. Kemudian berikutnya adalah mempertahankan pelanggan ya. Kalau pelanggan itu sudah puas ya, sudah melihat bagaimana pelayanan kita, insya Allah mereka tidak akan berpaling ke lain hati. Tetapi sebaliknya, apabila layanan kita nggak bagus ya, mereka sebagai raja berhak untuk pindah ke lain hati tersebut ya. Kemudian yang berikutnya adalah membina dan menjaga hubungan ya. Ya, hubungan relasi yang baik terhadap konsumen kita ini sangat penting. Jadi yang namanya wirausaha itu kalau bisa terus berkembang ya, langgeng, dia punya loyalitas menggunakan produk kita, itu yang harus kita jaga supaya mereka bisa terlayani dengan baik. Nah, bagaimana sikap dan perilaku wirausaha ya? Sikap dan perilaku pengusaha dan karyawan merupakan bagian penting dalam etika wirausaha yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen. Adapun sikap dan perilaku tersebut adalah yang pertama, jujur dalam bertindak dan bersikap ya. Kemudian rajin, tepat waktu, dan tidak malas tentunya. Ya, sifat-sifat yang baik, yang terpuji tentunya yang harus ditampilkan. Kemudian murah senyum, ramah tamah, pandai bergaul ya. Sapa dulu, kasih salam ya. Kemudian senyum tadi ya, kita hargai orang, semuanya akan bisa berdampak pada usaha kita. Kemudian yang berikutnya adalah fleksibel dan suka menolong pelanggan. Ini penting, rasa empati, bagaimana kepedulian kita itu akan bisa menarik orang atau pelanggan kita supaya punya loyalitas yang tinggi terhadap produk kita ya. Kemudian tanggung jawab dan rasa memiliki perusahaan itu harus besar juga ya. Ini berkaitan dengan tanggung jawab tadi ya. Jadi kalau kita tidak merasa memiliki perusahaan ya, misalnya ini pasti akan berdampak pada etos kerja, bagaimana kita melayani pelanggan, itu akan bisa berdampak nantinya kepada perusahaan yang kita tempati ya. Ini ya. Oke, ciri wirausaha yang berhasil, bagaimana cirinya? Sudah barang tentu itu wirausaha yang berhasil itu harus memiliki visi dan misi serta tujuan yang jelas. Bagaimana, apa yang harus dicapai, visinya seperti apa, misinya apa, itu harus jelas ya. Mau kemana, mau dibawa kemana perusahaan itu ya. Ini yang harus selalu dijalankan, harus dipahami oleh semua struktur, mulai dari yang paling tinggi sampai ke paling bawah, tengah, dan paling bawah harus tahu. Jadi ini akan memberikan semangat bagi semuanya ya. Kemudian yang kedua, inisiatif dan selalu proaktif ya. Untuk ini berinisiatif, ada sesuatu proaktif. Kalau misalnya ada inovasi, ada sesuatu yang baru yang harus dikembangkan, itu harus dilakukan dengan cepat ya, supaya produk kita itu menjadi yang paling depan ya, menjadi sesuatu yang leading di depan. Kemudian yang ketiga itu berorientasi pada prestasi tadi ya. Prestasi terus harus di ini nanti kita harus membuat reward, memberikan reward ya yang baik, sehingga orang bersemangat ya, atau pekerja kita itu bersemangat untuk meningkatkan terus prestasi. Kemudian yang keempat itu adalah berani mengambil resiko ya. Kalau ada hal-hal yang mungkin bisa terjadi, kita harus berani, tetapi harus perhitungan, jangan berani saja atau dikenal dengan berani babi ya.
Jangan sampai seperti itu, harus diperhitungkan, berani mengambil resiko. Kemudian yang berikutnya adalah kerja keras. Kita berusaha seoptimal mungkin supaya bisa ini lakukan yang terbaik. Kemudian yang keenam itu bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dijalankan, ya. Jadi apa yang kita jalankan, aktivitas kita harus mempunyai tanggung jawab yang besar gitu, harus dilakukan dengan amanah, dengan baik. Nah, yang ketujuh adalah komitmen pada berbagai pihak, ya, baik itu pada perusahaan kita, ya, ataupun dengan sesama sesama pegawai, ya, dengan atasan dan lain-lain, termasuk dengan konsumen. Itu harus kita punya komitmen yang baik tentunya. Kemudian yang kedelapan itu adalah mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak. Kita senang dengan sesuatu, ya, kita itu yang berhubungan baik, ya. Apalagi kita tahu, ya, ada ayat yang menyatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah kamu itu dalam kebaikan dan ketakwaan. Ini adalah menjadi garisan kita sebetulnya di dalam landasan kita berhubungan dengan makhluk atau sesama manusia, ya. Kita selalu tolong menolong dalam perbuatan yang baik dan untuk menuju ketakwaan. Jadi ini sangat indah sekali, dan niatkan bahwa itu adalah menjadi ibadah bagi kita. Ini sesuatu yang luar biasa sebetulnya, yang selaras, dan kita bekerja insya Allah mendapat amal yang dan pahala yang baik. Nah, kalau misalnya kita lihat, ya, di lembaga internasional itu, ya, untuk menyemangati itu memberikan penghargaan, ya, pada beberapa, misalnya ini salah satu contoh, Ernst and Young, ya, adalah lembaga internasional, ya, pemberi penghargaan kepada perusahaan atau pribadi yang sukses. Jadi penghargaan itu ada beberapa macam, ya. Ini dalam rangka untuk memicu dan memacu persaingan yang kompetitif, yang sehat tentunya, dengan berbagai kriteria, misalnya Entrepreneur of the Year (EOY), ya, yaitu penghargaan kepada pengusaha terbaik yang diselenggarakan setiap tahun misalnya, ya. Ada kriteria yang lain, misalnya untuk Lifetime Achievement Entrepreneur atau LAE, yaitu penghargaan kepada pengusaha yang telah memberikan kontribusi berkesinambungan sepanjang masa kerjanya. Jadi ada kesinambungan sepanjang tahun, nanti ada yang dikaitkan dengan lingkungan dan seterusnya. Banyak sekali, ya, yang digunakan untuk bagaimana mensupport supaya orang ataupun pengusaha itu tetap di jalurnya sesuai etika yang ditetapkan atau norma-norma yang berlaku, yang tentunya, ya, yang baik, ya, bukan yang buruk, ya. Nah, yang ketiga, Industry and Manufacturing Entrepreneur (IME). Jadi yaitu penghargaan kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang otomotif, misalnya konsumen dan industri itu yang bergerak di bidang itu, industri itu juga ada penghargaannya. Kemudian Service Special Award for Corporate Spirit, yaitu penghargaan khusus di bidang perbankan serta keuangan retail dan logistik. Ini juga ada penghargaannya. Kemudian kriteria yang kelima itu Young Entrepreneurs atau penghargaan kepada pengusaha yang berusia 40 tahun ke bawah, ya, pengusaha muda lah, ya. Jadi itu dihargai supaya bisa berkembang, mensupport mereka untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Kemudian yang keenam ada Special Award for Corporate Spirit, yaitu penghargaan kepada pengusaha yang memiliki semangat dalam meningkatkan usahanya. Jadi berupaya dengan segala macam kondisi, apapun keadaannya, terus berusaha dengan kondisi pandemi sekarang ini. Mungkin banyak, ya, juga pengusaha ataupun wirausaha yang terus
mempunyai motivasi yang kuat dan spirit yang kuat untuk tetap tegak, untuk tetap bisa mengembangkan dalam kondisi yang mungkin bagi kita semua itu amat berat. Yang ketujuh ya, Special Award for Corporate Social Responsibility, yaitu penghargaan kepada pengusaha yang mampu memberikan tanggung jawab sosial, ya, menyisihkan sebagian dari labanya atau keuntungan atau sebagian dari rezekinya untuk tanggung jawab sosial. Apalagi dengan kondisi yang seperti sekarang ini, kondisi pandemi ini, ada perusahaan-perusahaan yang memang dengan sengaja dan seperti ini yang tergambar, JNE misalnya, Pak Johari ya, maaf kalau salah ya, dia memberikan ini bukan justru targetnya menurun, tapi dengan spirit ya, spirit keagamaan yang dia tumbuhkan ya, ini malah justru meningkatkan targetnya atau mendapatkan rezeki, mendapatkan laba yang di luar istilahnya ekspektasi manusia. Bahkan dia target sampai triliunan, kalau nggak salah sampai 7 triliun, justru tercapai pada kondisi yang susah seperti sekarang ya, yang bergerak di bidang hantar menghantar ini, JNE ya. Luar biasa beliau ya, kebetulan beliau mualaf ya, dan menerapkan ajaran agama ya, menerapkan semua konsep-konsep atau aturan agama yang benar, itu justru sangat membantu, sangat memberikan suatu spirit yang luar biasa. Banyak perusahaan yang gulung tikar malah ini menjadi berkembang dengan adanya pandemi. Subhanallah ya, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maha besar Allah, jadi maha suci Allah. Dengan kondisi demikian, ini salah satu contoh yang patut kita tiru. Dengan kondisi apapun kita harus benar-benar menerapkan agama ya, menerapkan akhlak yang dituntun oleh agama ya, agar kita menjadi orang yang sukses dunia akhirat ya, seperti yang kita selalu berdoa ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang kita harapkan bersama. Sekecil apapun yang bisa kita lakukan, tetap kita bersemangat ya. Mungkin sampai di sini. Sekali lagi kita quote kita bacakan ya. Kesulitan itu tunduk pada orang yang berjuang, kesukaran takluk pada orang yang sabar, kekuatan mengiringi orang yang ikhlas. Kita terus bersemangat sambil jangan lupa berdoa ya, dengan sabar ya, wasta'inu bis sabri wassalah. Nah, bagi kita itu adalah sesuatu yang mutlak harus kita lakukan ya, sabar dan sholat terus kita lakukan. Demikian ya, nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.